Terima kasih Bunda Tuti untuk Sama-sama Kak penjelasannya. Suni, baik. Sampai sini paham ya jamaah yang ada di rumah ya, terutama ibu-ibu ya. Insya Allah paham. Kita lanjutkan lagi yuk jamaah. Sekarang kalau misalnya kita punya anak yang sudah menginjak remaja, biasanya kita kan sudah mengajarkan banyak hal nih dari kecil, ilmu agama lah misalnya. Tapi ketika udah remaja kan dia punya banyak lagi aktivitas dan kegiatan di luar rumah gitu kan. Itu yang biasa mereka lakukan, nggak mungkin enggak, biasanya seperti itu ya. Kita tanya nih sama Ustadz Syam. Siap, kalau sudah seperti itu, dari kecil kan kita udah mengajarkan ilmu agama ya. Nah ketika menginjak dewasa, jamaah juga pasti penasaran cara menanamkan tauhidnya nih. Biar anak tuh nggak bosen, nggak lupa dengan apa yang sudah kita ajarkan, nggak terlena Biar juga gitu istiqomah ya. gitu ya. Iya, itu seperti apa Ustadz Syam? Tabe guruku, Habib, Bunda Tuti, Mas Waduh, Soni, iya. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah mempelajari bahwa ternyata tadi di segmen awal kami sempat menceritakan setengah kisah. Jadi orang ini datang kepada Nabi SAW lalu Nabi mengatakan, apa modalmu menghadapi hari kiamat? Orang ini mengatakan ya sebenarnya ibadah saya biasa-biasa aja ya Rasulullah. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau sunnah-sunnah mah masih kurang gitu ya. Masih kalah sama Abu Bakar, masih kalah sama Uthman, sama yang lainnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, masih kalah lah aku ini. Maka kata Nabi SAW, apa modalmu? Ya paling tidak saya mencintaimu dan mencintai Allah. Maka Rasulullah mengatakan engkau akan dibangkitkan dengan orang yang engkau cintai. Para sahabat menangis, kata sahabat, baru hari ini semenjak aku masuk Islam, ini adalah hadis yang paling menggembirakan. Paling menggembirakan kenapa? Ya udah modal kita masuk surga ya karena kita mencintai orang atau mengidolakan orang yang insya Allah bersama dengan kita dibangkitkan di hari kiamat. Nah berarti penanaman tentang tauhid, penanaman tentang akhlak, penanaman tentang agama ini memang harus dimulai sejak dini. Apa yang kau lakukan nak itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu berbicara dengan anak muda, dipanggil begini, ya gulam gitu ya. Kalau ditanyakan tadi cara menanamkan akidah tuh gimana sih? Ya cara menanamkan ilmu agama tuh gimana sih? Dia panggil anak muda, ya gulam sini. Dipanggil anak muda, ngobrol biasa, langsung dikasih tahu, ihfadhillaha yahfadhuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi kita tuh anak muda mikir, oh gitu ya, berarti saya pengen keluar, kalau nggak ada penjagaan Allah saya bisa celaka. Saya melakukan sesuatu kalau nggak ada dukungan dari Allah saya bisa nggak sukses, saya bisa gagal. Tapi kalau saya menjaga Allah berarti Allah akan menjaga saya. Maksudnya gimana tuh menjaga Allah? Jaga Allah di setiap langkahmu, yakini bahwa Allah selalu melihat langkahmu. Yakini bahwa Allah senantiasa menjagamu. Yakini bahwa Allah senantiasa melihat perbuatanmu. Engkau berbuat kebaikan, Allah catat sebagai kebaikan. Engkau berbuat keburukan, maka itu pun tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari kita kan mungkin sebagai orang tua tanpa bermaksud menggurui tabe, mungkin kita merasa bahwa kita menjaga anak kita 24 jam padahal nggak bisa. Subhanallah. Berapa banyak orang tua telah memasang CCTV di rumahnya supaya anaknya nggak macam-macam, anaknya macam-macam di luar. Ya. Betapa banyak orang tua ngasih disadap HP-nya supaya locationnya, wah anak lebih pintar daripada itu. Aduh. Anak lebih pintar daripada itu gitu ya. Maka subhanallah yang mampu menjaganya hanya satu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana supaya anak yakin ini? Kasih tahu, ihfadhillaha yahfadhuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu nak. Kalau kau senantiasa menjaga kewajibanmu kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah melupakanmu. Ya, orang yang lupa saja sama Allah, Allah tidak lupa kasih rezeki. Orang yang nggak pernah sholat saja, Allah kasih rezeki. Orang nggak pernah ibadah saja, Allah sayang sama mereka. Tapi di hari kiamat akan dapat balasannya. Apalagi orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Maka yang kedua diajarkan juga akhlak kepada anak-anak kita. Cara Nabi tuh ngajarin anak muda tuh gini. Pernah dengar gak anak muda tuh makan sama Nabi, terus dia ngambil makanan jauh gitu kan. Ya, dia ngambil makanan jauh. Nabi langsung negornya tuh gini, ya gulam, wahai anak muda, kul biyaminik. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Kemudian samillah gitu ya. Yang pertama tuh samillah. Kalau kau mau makan baca basmalah. Yang kedua makan pakai tangan kanan. Yang ketiga ambil yang terdekat. Padahal poin intinya itu ambil yang terdekat. Iya gak sih? Poin intinya ambil yang terdekat. Tapi Nabi tuh memulai tidak langsung dari situ. Saking ada pendekatannya dulu. Maka kita harus mengerti dulu dengan apa yang dihadapi dengan anak muda. Baru kita masukin pesan-pesannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Tapi itu bagus tuh, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Sebenarnya panjang redaksinya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Sampai sini sih aku paham ya. Mungkin banyak sekali yang bisa kita pelajari, akhlak, akidah semuanya. Dan insya Allah sebagai orang tua kita juga mau untuk mengajarkan itu. Dan tetap istiqomah untuk mengajarkan kepada anak kita ya, jamaah yang ada di rumah.